Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Liana dengan NIM 211030076. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang program pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang pertama ada hakikat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Apa sih itu KTSP? KTSP itu merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan potensi dan karakteristik sekolah atau daerah sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetisi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertugas di bidang pendidikan. Yang kedua ialah konsep dasar KTSP. Dalam standar nasional pendidikan dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP ini dilakukan oleh satuan pendidikan dalam memperhatikan dan berdasarkan standar kompetisi serta kompetisi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP yang disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2. Yang ketiga ada tujuan KTSP itu sendiri. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP ini adalah untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dengan pengembangan kurikulum. Namun secara khususnya tujuan ditetapkannya KTSP ini adalah yang pertama itu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, pengelolaan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Dan yang kedua itu ialah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan juga yang ketiga itu meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapainya. Yang keempat itu adalah landasan pengembangan KTSP. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan ini dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Adapun undang-undang dan peraturan pemerintah itu yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua ialah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang ketiga ialah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006. Yang keempat ialah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Dan yang kelima ialah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006. Yang kelima ialah karakteristik KTSP. KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Karakteristik KTSP ini bisa diketahui antara lain dengan bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan, serta sistem penilaian. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada beberapa karakteristik KTSP tadi, ialah yang pertama memberikan otonomi luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua ialah partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Yang ketiga ada kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang keempat tim kerja yang kompak dan transparan.
Jadi dalam KTSP ini keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari beberapa pihak yang terlibat dalam pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marifa dengan NIM 2110372. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bagian C, mengembangkan KTSP, pengembangan kurikulum untuk satuan pendidikan, kegiatan yang dilakukan setara lain. Bagian A, menganalisis, mengembangkan standar kompetensi lulusan dan standar isi. B, merumuskan visi dan misi serta merumuskan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. C, berdasarkan SKL, standar isi, visi, dan misi serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di atas. D, mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga kependidikan sesuai kualifikasi yang diperlukan. E, mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk mempermudah belajar sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan BSNP. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. A, berpusat pada potensi. B, beragam dan terpadu. C, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. D, relevansi dan kebutuhan. E, menyeluruh dan berkesinambungan. F, belajar sepanjang ayat. G, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan KTSP. Berkaitan dengan sosialisasi KTSP di sekolah, menciptakan suasana yang kondusif, mengembangkan fasilitas dan sumber belajar, membina disiplin, mengembangkan kemandirian kepala sekolah, mengubah paradigma, pola pikir guru, serta memberdayakan staf. Kesimpulannya yaitu KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan standar kompetensi yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Baik, itulah yang dapat saya terangkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.